kali ini kita tetap fokus dulu ke soal TWK CPNS bagi teman-teman yang masih berkesempatan untuk mengikuti CPNS 2021. Silakan simak pembahasannya dan check it out. Kita masuk ke nomor 1 teman-teman. Ini soalnya TWK itu memang agak berat teman-teman ya. Agak berat karena soal-soalnya memang opsi-opsi pilihan gandanya hampir mirip-mirip dan itu membuat pusing kepala ya. Itu kalau kita tidak paham ya teman-teman. Kalau tidak paham maka ini akan menjadi suatu kendala yang besar. Oke, gitu ya. Maka oleh karena itu kita harus pahami satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Latar belakang yang mendasari Sultan Syahrir dan kawan-kawan golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok adalah titik-titik kecuali. Nah, ini yang tidak merupakan latar belakang dari penculikan golongan muda kepada golongan tua. Penculikan golongan tua oleh golongan muda maksudnya gitu ya. Kira-kira apa yang bukan merupakan latar belakangnya? A. Menghalangi pengaruh Jepang atas Soekarno dan Hatta. Betul ya teman-teman, bahwa Jepang itu sangat berpengaruh terhadap tokoh-tokoh Indonesia karena tokoh-tokoh Jepang itu punya propaganda untuk memerdekakan Indonesia, padahal hanya untuk sebagai tindakan manipulatif supaya Indonesia mau membantu Jepang dalam perang Asia Pasifik tentunya ya, melawan Belanda dan sekutunya. Oke. Yang kedua, desakan kepada Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan sesegera mungkin. Ya betul, karena ini golongan tua dan golongan muda teman-teman ya. Golongan tua dan golongan muda itu berbeda pendapat. Golongan tua menginginkan proklamasi dilaksanakan pada tanggal 24 September 1945, sementara golongan muda yang lebih tahu kira-kira Jepang sudah kalah, maka ingin segera memproklamirkan kemerdekaan sesegera mungkin, karena nanti bisa jadi pemerintah Belanda akan segera datang ke Indonesia dan Indonesia ternyata masih dianggap sebagai wilayah jajah. Nah, kalau memproklamirkan sedini mungkin dan mendapatkan pengakuan dari internasional, maka itu bisa dicegah dan Indonesia bisa merdeka ya, gitu ya. Yang ketiganya ada vacuum of power di Indonesia sehingga meminta untuk segera merdeka. Nah, betul teman-teman. Vacuum of power itu artinya kekosongan kekuasaan. Nah, di Indonesia itu Belanda kan belum masuk ke Indonesia, sementara Jepang sudah menyerah kepada sekutu, maka terjadi kekosongan kekuasaan. Nah, harusnya Belanda kalau sudah masuk ke Indonesia, maka itu tidak terjadi vacuum of power. Nah, sementara Belanda masih belum masuk ke Indonesia, maka ini namanya vacuum of power. Sehingga para pemuda itu ingin agar Indonesia sesegera mungkin untuk merdeka gitu ya. Jadi ini masuk dalam salah satu latar belakang yang mendasari Sultan Syahrir CS atau golongan muda untuk menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Oke gitu ya. Kemudian yang memandang Soekarno-Hatta lebih condong untuk mendapatkan kemerdekaan dari Belanda. Nah, tentu ini bukan ya teman-teman. Sebenarnya Soekarno-Hatta itu memang ya lebih condong untuk mendapatkan kemerdekaan dari Jepang dan bukan Belanda ya. Karena Jepang sudah memberikan janji memerdekakan Indonesia ya dengan mekanisme pembentukan PPKI dan akan dilaksanakan proklamasi tanggal 24 September. Padahal itu hanya tipu daya Jepang supaya mau membantu Indonesia di perang Asia Pasifik. Oke. Yang E, golongan tua seperti Soekarno-Hatta yang dinilai terlalu banyak pertimbangan dalam memutuskan kapan pernyataan kemerdekaan dilaksanakan. Betul ya ini ya. Ini karena golongan tua itu berpendapat bahwa proklamasi itu harusnya sesuai rencana gitu ya. Padahal Jepang kan sudah menyerah kepada sekutu gitu, maksudnya gitu untuk golongan muda. Oke, itu teman-teman jadi jawaban yang bukan mendasari atau bukan latar belakang dari penculikan golongan muda yang salah satunya adalah Sultan Syahrir menculik Soekarno-Hatta itu adalah yang D, yang bukan mendasari adalah ini. Nomor 2 teman-teman, peran Sultan Syahrir dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik-titik. Nah teman-teman, banyak sekali soal-soal tentang Sultan Syahrir untuk CPNS tahun 19 kemarin yang diadakan tahun 2020 ya. Itu sangat banyak peran Sultan Syahrir. Jadi saya sarankan untuk kalian itu mengenal tokoh-tokoh nasionalisme Indonesia. Nasionalisme baik sejak masa perintis, kemudian masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan tentunya ya. Nah, kira-kira peran Sultan Syahrir apa saja? Kita cek satu persatu teman-teman. Menjadi inisiator penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, tadi kita sudah bahas ya teman-teman ya.
itu benar sekali bahwa yang menjadi inisiator penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah Sultan Syahrir. Ya, oke, yang kedua membantu Soekarno-Hatta dalam membentuk naskah proklamasi. Nah, yang membantu Soekarno-Hatta dalam membentuk naskah proklamasi itu adalah Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik itu bukan merupakan peran, ini bukan Sultan Syahrir tentunya ya. Peran membantu Soekarno pembentukan naskah proklamasi tentunya bukan Sultan Syahrir. Kemudian memberi gagasan agar teks proklamasi yang ditolak para pemuda diubah pada bagian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang mengusulkan ini adalah Sayuti Melik juga, jadi tentunya bukan Sultan Syahrir ya. Kemudian mengusulkan agar penandatangan teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Ini adalah peran dari Soekarni, teman-teman. Jadi sambil kita belajar tentang Sultan Syahrir, kita juga belajar tentang Sayuti Melik, Soekarni, dan tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Menjadi anggota PPKI yang menyampaikan usulan dasar negara RI, ya tentu bukan ya. Sultan Syahrir itu bukan dari salah satu dari 3 orang yang menyampaikan usulan dasar negara RI ya pada sidang BPUPKI dan sidang PPKI ya tentunya ya. Yang menjadi tokoh utama sentral adalah Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Next, nomor berikutnya nomor 3 teman-teman. Pada sidang 1 BPUPKI terdapat 3 tokoh yang mengemukakan usulan dasar negara. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno yang mengusulkan titik. Nah teman-teman, ini dari opsi A sampai E, kalian akan lihat bahwa opsi-opsinya sangat mirip. Mirip sekali ya, jadi kalian kalau tidak hafal tekstualnya secara urutannya, teksnya, itu nanti akan kebingungan. Kita ambil contoh teman-teman, ini aslinya kan ini dulu. Yang dikemukakan Insinyur Soekarno itu adalah yang pertama kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Itu usulan dari Insinyur Soekarno. Coba kita lihat yang A teman-teman. A, peri kebangsaan. Sama nggak peri kebangsaan dengan kebangsaan Indonesia? Tentu tidak sama, karena peri kebangsaan itu adalah usulan dari Muhammad Yamin, gitu ya. Jadi yang poin A jelas tidak. Yang poin B juga tidak, ini ada peri kebangsaan, gitu ya. Yang C ini yang benar, kan sama. Yang D, kebangsaan Indonesia benar, internasionalisme perikemanusiaan benar, sistem badan permusyawaratan. Nah ini bukan, ini adalah usulan dari Supomo. Yang terakhir ini juga bukan, ini peri kesejahteraan juga Supomo. Nah, Muhammad Yamin. Yang E, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini adalah Pancasila yang sudah disahkan tanggal 18. Jadi bukan usulan dari Soekarno ya. Fixnya di E itu ya. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Nomor 4, sepak terjang Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lagi ya teman-teman. Sepak terjang Sultan Syahrir bagi Indonesia patut kita teladani. Berikut yang bukan termasuk peran Sultan Syahrir bagi Indonesia ya. Bukan termasuk peran Sultan Syahrir. A, menjadi pemimpin PNI baru bersama Muhammad Hatta. Nah, ini tentu benar. Jadi Sultan Syahrir itu salah satu dari tokoh PNI baru. Nah, salah satu tokoh yang lainnya adalah Muhammad Hatta. Oke, benar. Kemudian B, membangun jaringan dan gerakan bawah tanah dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sejak pemerintahan kolonial Belanda. Betul, ini juga betul. Kemudian menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia, ini juga betul teman-teman. Jadi ya, merancang ide perubahan kabinet presidensi menjadi parlemen pasca proklamasi kemerdekaan. Ini juga betul karena ini berhubungan dengan C. Jadi Perdana Menteri pertama, dia juga yang merancang untuk perubahan presidensial yang dulunya adalah kepala pemerintahnya presiden diganti dengan Perdana Menteri. Dan dia sendiri yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Kemudian yang E, menjadi salah satu dari 3 pengibar bendera pada saat proklamasi. Bukan tentunya ya teman-teman. Yang mengibarkan bendera proklamasi itu ada 3, yaitu Abdul Latif Indraningrat, kemudian Suhud Sastrokusumo, yang terakhir adalah SK Trimurti. Jadi bukan termasuk peran dari Sultan Syahrir. Jadi jawabannya benar apa? E tentunya ya. Kemudian masuk ke nomor 5 teman-teman. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah kecuali. Jadi yang bukan tujuan amandemen kira-kira apa ya? A, melakukan penyempurnaan dasar tata negara. Ya, betul, ini adalah
amandemen itu ada artinya nih, saya bacakan ya. Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar. Ini kata dasarnya tanpa melakukan perubahan terhadap UUD ya. Bisa dikatakan hanya melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari UUD yang asli tanpa mengubah itu ya. Kita melakukan penyempurnaan dasar tata negara. Oh betul ini ya. Melakukan perbaikan aturan tentang kedaulatan rakyat, betul ini adalah tentang MPR. MPR dulunya kan MPR kan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya di tangan MPR. Sekarang tidak seperti itu gitu ya. Kemudian C, memperbaiki menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45 dalam melakukan penjaminan HAM. Ini betul. Ini tentunya adalah amandemen di pasal 28 yang menjadi banyak sekali itu ya. Kemudian menggantikan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional negara karena dinilai terlalu tergesa-gesa dalam pembuatannya. Bukan ya teman-teman, bahwa fungsi dari amandemen adalah untuk melakukan perbaikan dan melengkapi, bukan mengganti atau bukan melakukan perubahan. Gitu ya. Jadi ini bukan, kemudian menata ulang pembagian kekuasaan, eksistensi negara dan demokrasi serta hukum, ini betul ya. Jadi tujuan amandemen itu ada 4 itu A, B, C, E. Silahkan kalian juga dihafalkan, yang bukan adalah yang B tentunya. Kemudian nomor 6 teman-teman. Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan amandemen sebanyak 4 kali, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, 2002 oleh Sidang Umum MPR. Yang melatar belakangi perlunya amandemen batang tubuh UUD 45 adalah kecuali. Jadi kira-kira latar belakang dari amandemen itu apa? Kenapa sih? Kenapa harus diubah? Nah, kita akan cek satu persatu teman-teman. Karena pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 masih memungkinkan praktek penyelenggaraan negara yang monopolistik dan diktator. Tentu ini kan ketika zamannya Soekarno dan Soeharto, ini tipenya monopolistik yang dikuasai, bahkan kekuasaan presiden itu unlimited ya, dan juga diktator ya. Kemudian terjadinya pergantian kekuasaan sehingga keinginan untuk merubah paradigma dan praktek kekuasaan lama serta membersihkan antek-antek orde baru di dalam penyelenggaraan pemerintahan baru. Nah ini tidak selalu ya, karena antek-antek orde baru seperti Partai Golkar itu kan juga masih bisa eksis. Jadi tujuan utama dari amandemen itu bukan ini, bukan untuk merubah paradigma kekuasaan lama, tapi mengubah sistemnya yang diubah ya, supaya sistem lama supaya sistem lama diperbaiki sehingga tidak menimbulkan penyimpangan tentunya. Kemudian C, tujuan reformasi untuk melakukan perbaikan mendasar terhadap Undang-Undang 45. Betul, ini karena ada banyak penyelewengan tafsir gitu ya. Kemudian D, dukungan rakyat yang menghendaki perbaikan susunan ketatanegaraan Indonesia. Ini juga betul. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 dianggap inkonsisten karena ada kerancuan sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas ya. Ini juga betul. Jadi yang bukan merupakan latar belakang perlunya amandemen itu yang B. Nomor 7. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang KY dan MK adalah amandemen Nah ini tentunya untuk KY dan MK ini kalian bisa baca di amandemen ketiga tahun 2001. Nah ini tentang lembaga yudikatif. Jadi KY dan MK itu termasuk lembaga yudikatif. Nah isinya apa saja? Pasal 24A ya, ini tentang Mahkamah Agung. Ini berwenang mengadili tingkat kasasi, menguji perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, nah dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Untuk pasal 24 ayat B, 24B itu tentang KY, Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan peradilan, tentunya kehormatan hakim ya. Kemudian yang pasal 24 ayat C itu tentang MK, di mana MK itu berwenang mengadili tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, berbeda dengan MA ya. Kalau MA itu peraturan di bawah undang-undang diuji terhadap undang-undang, sementara yang ini peraturan di bawah UUD 45 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri ya. Nah, termasuk pembubaran partai politik juga termasuk wewenang MK, kemudian memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu juga MK. Jadi KY dan MK itu adalah amandemen ketiga. Nomor 8 teman-teman. Dalam usaha melaksanakan Pancasila, Indonesia juga aktif berperan dalam menjaga ketertiban dunia. Salah satunya adalah peran Indonesia pada konflik Moro di Filipina, yang merupakan usaha Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Moro di Filipina adalah titik. Nah, kita akan kaji satu persatu opsinya. A. Sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik Filipina dan MNLF atau MILF ya. Nah, ini kalau yang A ini bukan ya. Ini yang A ini bukan. Karena apa? Dalam usaha perdamaian pemerintahan Filipina dengan MNLF atau MILF, ya, MNLF itu dibagi dua ya. MNLF itu sendiri dan MILF. Nah, itu. Nah, Indonesia perannya apa? Ternyata sebagai mediator. Kalau fasilitator, teman-teman, kalau fasilitator itu Malaysia, teman-teman. Ya, fasilitatornya itu Malaysia, Indonesia sebagai mediator. Tidak mungkin Indonesia membantu MILF melakukan pelatihan bersenjata, tidak mungkin, itu bertentangan dengan Pancasila kita ya. Membantu pemerintahan Filipina dalam mengirim pasukan perdamaian di Mindanao, Moro. Ini juga bukan. Indonesia tidak pernah mengirim pasukan perdamaian di Filipina Selatan ya. Mengirim pasukan untuk membantu negara Filipina dalam penumpasan separatis Moro ini juga bukan. Apalagi ini ya bukan ya. Ini termasuk pencampuran urusan luar negeri Indonesia. Ya, jadi bukan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor berikutnya. Dalam rangka untuk menunjukkan kewibawaan Indonesia di mata dunia adalah berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satunya adalah Indonesia berperan dalam membantu penyelesaian konflik di Myanmar, tentunya di Rohingya atau Rakhine. Berikut yang bukan peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik Rakhine adalah, ini yang bukan apa? A. Melakukan diplomasi dan kerjasama dengan Myanmar untuk mengatasi pengungsi Rohingya. Betul, ini juga betul ya. Kemudian B. Indonesia mengusulkan pada pemerintah Myanmar untuk mengundang Badan PBB atau diplomat asing dan juga negara tergabung dalam OKI untuk melihat kondisi sebenarnya sehingga ada opini yang seimbang dengan situasi yang terjadi. Ini juga betul. Mengirim bantuan kemanusiaan melalui PBB, OKI, dan ASEAN ini juga betul. Mendesak di forum internasional untuk mengatasi kejahatan di Rohingya juga betul. Mengirim pasukan perdamaian untuk mengatasi konflik Rohingya ini yang bukan ya. Jadi ini betul, yang ini betul, yang ini tidak, gitu ya. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 10 teman-teman. Yang bukan merupakan hal yang melatar belakangi amandemen 1 pasal 7 UUD 45 tentang masa jabatan presiden adalah, nah, ini kira-kira apa ya? Nah, ini sebagai langkah pencegahan munculnya pemerintahan otoriter diktator, betul. Adanya kekhawatiran terulangnya abuse of power itu penyalahgunaan kekuasaan, ini juga betul. Regenerasi kepemimpinan nasional macet, ini betul. Mencegah ketidakstabilan politik di Indonesia, ini bukan ya. Timbulnya kultus individu pada kepemimpinan, betul. Ini pada masa Soeharto dan Soekarno kan biasanya kultus individu ya. Bahkan ada yang Soekarno itu presiden seumur hidup, bahkan Soeharto itu sampai 32 tahun, jadi lama sekali berkuasa ya. Itu termasuk bagian dari kultus individu ya. Jadi yang bukan adalah mencegah ketidakstabilan politik di Indonesia. Nomor 11.
Pasal 7 UUD 45 itu tentang masa jabatan presiden banyak menuai multitafsir. Esensi utama isi pasal 7 UUD NRI 1945 adalah, nah tinggal kita isi aja teman-teman ya, isi dari pasal 7 UUD NRI 1945 itu apa? Nah, tentu yang jawabannya yang pas, silakan kalian buka di undang-undangnya, pasal 7 itu isinya adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun. Kemudian sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya 1 kali masa jabatan. Jadi setelah berkuasa 5 tahun, berikutnya di masa selanjutnya atau masa setelahnya, baik berturut-turut atau tidak ya, itu bisa dipilih kembali 1 kali lagi ya. Itu intinya di situ. Yang B itu yang ini 2 kali, jadi dengan 5 tahun yang pertama jadi 3 kali tidak mungkin. Yang ini tidak harus berturut-turut teman-teman ya. Jadi misalkan periode ini berkuasa, besok tidak, periode berikutnya, periode ketiganya nanti boleh lagi mendaftar lagi, bisa menjadi presiden lagi boleh ya. Yang D dan E ini, yang D ini maksudnya betul, tapi kan isinya adalah yang A yang paling betul gitu ya. Yang E juga presiden dan wakil presiden tidak dapat terpilih kembali setelah menjabat 2 kali berturut-turut atau pada periode berlainan. Nah ini juga bukan, isi utamanya adalah yang A. Yang penting sesuai dengan UUD-nya. Kemudian nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pengajuan RUU otonomi daerah. 2. Membahas penyusunan RUU pemekaran daerah. 3. Ikut mengajukan usulan RUU tindak pidana daerah. 4. Memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang APBN. 5. Memberikan pertimbangan RUU yang berkaitan pendidikan dan agama. 6. Mengajukan RUU pemilu pilkada. 7. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, pemekaran dan penggabungan daerah. 8. Mengusulkan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Nah, yang bukan merupakan kewenangan DPD adalah bukan. Ini kata-katanya bukan. Jadi teman-teman akan banyak sekali soal-soal yang kecuali bukan, itu artinya kalian disuruh menganalisis pernyataannya satu persatu ya. Ini memang untuk kalian untuk seleksi CPNS ini tidak hanya kemampuan menghafal ya, tapi juga lebih dari itu, mampu memikirkan soal-soal yang hot, mampu menganalisis dan mampu memahami tentunya. Oke, mengajukan RUU otonomi daerah, betul, yang berhubungan dengan otonomi daerah itu adalah kewenangan DPD. Kemudian pemekaran daerah ini juga masuk. Tindak pidana daerah ini tidak teman-teman, tindak pidana itu yang membuat adalah DPR ya. Ini ya, bukan termasuk urusan dari DPD tentunya. Memberikan pertimbangan RUU APBN tentang, betul, kalau APBN itu tidak berhak mengajukan usulan, tapi memberikan pertimbangan, betul ya. Memberikan pertimbangan, kalau hanya pertimbangan tentang pendidikan dan agama itu juga masuk. Mengajukan RUU pemilu pilkada. Nah, undang-undang pemilu kan ada sendiri ya, RUU pemilu itu yang membuat adalah DPR tentunya. Kemudian 8. Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang otonomi daerah ini betul. Yang ini betul. Mengusulkan pemeriksaan keuangan negara oleh BPK. Nah, kalau DPD itu tidak mengusulkan pemeriksaan teman-teman, tapi harusnya menerima hasil pemeriksaan oleh BPK, harusnya itu ya. Jadi yang bukan merupakan kewenangan dari DPD adalah berapa itu? 3, 6, 8. Jawabannya adalah D. Nomor 13. Lembaga yang berhak mengusulkan pemberhentian presiden adalah A. Rakyat, karena kedaulatan di tangan rakyat, yang memilih rakyat dan yang memberhentikan juga rakyat. Teman-teman, kalau ada soal lembaga yang berhak mengusulkan pemberhentian presiden, maka kalian harus menyesuaikannya dengan undang-undang, karena ini soalnya tentang Undang Dasar 1945. Nah, ini salah satu bunyinya begini teman-teman, saya bacakan dulu. Presiden ini menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 ini tentang bagaimana cara impeachment terhadap presiden. Presiden dan atau wakil presiden boleh satu, boleh dua-duanya, atau boleh wakilnya saja. Boleh presidennya,
bisa wakilnya saja, bisa dua-duanya. Dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh MPR atas usul DPR. Nah, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden Indonesia. Ya, itu artinya itu ya. Jadi siapa yang mengusulkan? Tentu jawabannya adalah DPR. Nah, ini bukan. Ini DPR karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atau kejahatan presiden atau wakil presiden, tentunya itu ya. Kemudian MPR ini memutuskan, teman-teman. MPR itu memutuskan untuk memberhentikan, ya, jika usulan dari DPR itu kemudian sudah diadili di MK atas usulan DPR tersebut. Ya, hasil kemudian dirapatkan di MPR. Nah, baru setelah itu diambil tindakan. Jadi bukan. Ini juga bukan. MK tugasnya hanya mengadili usulan, bukan mengadili presiden ya, tentunya berbeda ya. Mengadili adalah usulan, melakukan peradilan atas, nah ini, ya, melakukan peradilan atas usulan dari DPR tentang pelanggaran itu ya, tentu bukan. Kemudian nomor 14, kalian akan disuguhkan dengan satu kasus seperti ini. Pak X menduduki jabatan presiden di Indonesia. Nah, pada masa dia menjabat, dia mengalami kecelakaan, sehingga kedua kakinya tidak bisa normal kembali dan harus menggunakan kursi roda. Menurut konstitusi yang berlaku di Indonesia, UUD NRI 1945, bagaimana? Nah, apakah Pak X tetap bisa menjalankan tugas sebagai Presiden RI sampai masa jabatannya habis karenanya kakinya bermasalah sehingga tetap memiliki kemampuan dalam memimpin pemerintahan? Oh, berarti kita harus, untuk menjawab ini kita harus butuh undang-undangnya ya. Ya. Apakah B? Coba. Presiden dan Wakil Presiden wajib mengundurkan diri dari jabatannya karena keduanya dipilih dalam satu paket kepresidenan. Tentu tidak ya, tadi ada kata-kata dan atau. Kalau misalkan presidennya saja, tentu wakilnya tidak bisa diambil gitu ya, tidak bisa diikutkan ya. Kemudian C, DPR melakukan sidang untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden. Melakukan pemakzulan itu juga salah ya teman-teman. Jadi DPR itu melakukan sidang bukan untuk pemakzulan, tapi untuk usulan pemakzulan. Ya, usulan pemakzulan ini juga bukan ya. MPR melakukan sidang untuk menetapkan presiden pengganti setelah melalui proses demokrasi di masing-masing fraksi pengusung, ini bukan. Yang D, Pak Y sebagai wakil presiden menggantikan Pak X sebagai presiden dan MPR menetapkan wakil presiden baru untuk mendampingi Pak Y setelah negosiasi pada masing-masing, ini juga bukan. Mekanisme yang tepat adalah yang E, teman-teman. DPR mengusulkan pemberhentian Pak X, usul dulu. Karena tidak terpenuhi syarat presiden. Syarat presiden adalah syarat jasmani rohani dan mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa usulan DPR. Jadi usulan tersebut kemudian digodok di MK, apakah usulan tersebut diterima atau tidak di MK, kemudian baru diusulkan ke MPR, baru menetapkan pemberhentiannya. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, hukumnya ini teman-teman. Pasal 6 Undang-Undang 45 ini, calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani. Ini syarat ya, jasmani rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian pasal 7 tadi sudah kita bahas gitu ya. Jadi usulan DPR dikelola oleh MK, atas usulan tersebut diputuskan usulan tersebut layak atau tidak, benar atau tidak, kemudian baru ditetapkan oleh MPR. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu Presiden, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya, membentuk suatu badan, akan membentuk, ini ada kata-kata akan ya,
akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, sekarang TNI itu ya. Kemudian menetapkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. 7. Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ini membentuk BKR. Yang nomor 5 tadi adalah akan. Kemudian akan membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membentuk presiden. Ini rencana berarti. Rencana pembentukan KNIP. Ini nomor 8. Nomor 9. Menetapkan KNIP yang berpusat di Jakarta. Ini sudah menetapkan. Mana yang termasuk ketetapan PPKI pada tanggal 19 Agustus. Jadi tanggal 19 Agustus itu PPKI menetapkan, ini termasuk sidangnya sidang kedua. Nah, sidang pertama yang ini tanggal 18. Ini tentang menentukan dasar negara dan memimpin negara. Kemudian sidang 2 ini tanggal 19 menyusun pemerintah pusat dan daerah. Yang yang ketiga, sidang PPKI ketiga itu tanggal 22 Agustus 45. Fokusnya adalah merancang lembaga tinggi kelengkapan negara. Nah, ini yang masuk ke sidangnya, sidang kedua yang mana ya? Nah, yang nomor 1 itu adalah mengesahkan dan menerapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau UUD 1945. Itu ada hasil sidang ke-1 tanggal 18 Agustus. Menetapkan 12 kementerian, ini masuknya ke-2 tanggal 19. Memilih presiden, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, ini 1. Membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi, ini 2. Akan membentuk BKR, ini akan, berarti rencana pembentukan BKR ini adalah 2. Menetapkan PNI satu-satunya partai politik, ini 3. Membentuk BKR, ini yang tadi akan itu 2, sekarang yang membentuk itu berarti 3. Akan membentuk KNIP, itu berarti 1. Menetapkan KNIP, itu berarti 3. Mana berarti yang hasil sidang PPKI kedua? Nah, berarti jawabannya 2, 4, 5. Nah, itu ya. Kemudian nomor 16, kelompok pemuda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sikap bela negara yang dapat diambil dari kelompok pemuda adalah titik-titik. Keberanian dalam mendesak untuk secepatnya memproklamarkan kemerdekaan meskipun akibatnya akan banyak pertumpahan darah. Ini ada kata-kata banyak pertumpahan darah ya. Berarti ada keberanian, betul ya. Jadi kalau ada soal tentang bela negara teman-teman, itu berarti adanya pengorbanan dari diri kita untuk negara ya, untuk membela kepentingan negara. Yang A ini cocok, masuk ya. Yang B, kehati-hatian dalam menyusun langkah pendirian suatu negara yang telah dipersiapkan BPU, PKI dan BPK ini bukan. Ini ya, ini ya, penjelasannya begini teman-teman. Baik golongan tua maupun muda itu sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamirkan. Golongan tua pendapat bahwa proklamasi dapat diwujudkan tanpa pertumpahan darah. Nah, mereka mengikuti langkah-langkah legal pembentukan negara yang telah dipersiapkan BPU, PKI, dan PPKI. Nah, kalau golongan muda itu dilaksanakan proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin, bahkan bila harus terjadi pertumpahan darah. Jadi jawaban yang tepat adalah A, teman-teman. Ini, sikap bela negaranya ini, keberanian. Nomor 17. Sistem parlemen di Indonesia disebut trikameral. Trikameral itu artinya tri ketiga, kameral itu kamar ya. Berarti ada 3 kamar. Maksudnya 3 kamar apa? A. Sistem perwakilan dengan 3 lembaga perwakilan sekaligus. MPR, DPR, dan DPD yang memiliki tugas, fungsi, wewenang berbeda dan terpisah. Ini betul teman-teman. Ini yang namanya trikameral itu yang ini. Ada 3. Kalau di Indonesia itu lembaga parlemennya atau lembaga legislatifnya atau kekuasaan legislatifnya ada 3, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, kenapa MPR? Padahal MPR kan susunan anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Karena MPR punya kewenangan lain yang juga kewenangannya juga legislatif, terlepas dari DPR dan DPD. Contohnya, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45, melakukan amandemen maksudnya ya. Itu adalah tugas legislatif dari MPR dan tidak dilakukan DPR maupun DPD. Nah, kalau DPR kan sejak dulu memang adalah lembaga legislatif ya, jadi tidak usah dipertanyakan lagi. Kemudian yang DPD ternyata juga dimasukkan ke lembaga legislatif atau parlemen ya. Itu karena tugasnya adalah dapat mengusulkan RUU, otonomi daerah dan lain-lain gitu ya.
Oh, jadi tiga-tiganya ini termasuk lembaga parlemen. Jadi, jawabannya adalah A. Kalau B, sistem perwakilan dengan 3 lembaga perwakilan sekaligus MPR, DPR, dan DPD yang memiliki tugas kewenangan yang sama. Oh, ini bukan ya, jadi kewenangannya tidak sama ini ya. Yang C itu jelas tidak, yang D sistem parlemen kita eksekutif ini trias politika Montesquieu, kalau yang D berarti bukan. Yang E sistem pemerintahan kita parlementer di mana dipimpin oleh presiden, wakil presiden, dan perdana menteri, bukan itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 18, Mr. Supomo adalah pencetus konsep negara, yakni titik-titik-titik. Nah, ini sangat terkenal teman-teman. Ini jawabannya adalah individualistik, kelas, dan integralistik. Nah, kita akan bahas ini. Jadi konsep negara yang dikemukakan Supomo itu ada 3, yaitu teori individualistik atau perseorangan, di mana negara adalah merupakan suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Ini dia itu mengambil penganjur teori dari Thomas Hobbes, John Locke, Jean Roscoe, Herbert Spencer, Harold Gillespie ya. Kemudian teori golongan atau teori kelas. Ini negara adalah alat dari satu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain. Ini contohnya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Lenin. Yang ketiga ini yang paling utama, yang sangat fenomenal, banyak soal-soal tentang Supomo ini adalah teori integralistik. Ini maksudnya Supomo itu inginnya membagi 3 kelas ini, mana yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia. Tentunya dia menyarankan untuk yang nomor 3, yaitu paham persatuan atau integralistik. Artinya susunan masyarakat yang integral, erat antara semua gulungan, jadi semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang tidak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan, dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan. Contohnya untuk pelopor atau pencetus dari teori persatuan atau teori integralistik itu adalah Benedictus de Spinoza, F. Hegel, dan Adam Muller ya. Nomor 19, segala jenis aturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena Undang-Undang Dasar tersebut merupakan titik-titik-titik. Hukum tertinggi ini berarti kita harus bahas satu-satu ya ini ya. Hukum dasar tertinggi. Hukum dasar tertinggi itu maksudnya ini teman-teman. Undang-Undang 45 merupakan sumber hukum tertinggi. Setiap produk hukum harus berlandaskan Undang-Undang 45 sebagai alat kontrol, yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini benar teman-teman. Jadi jawabannya itu. Kenapa enggak dasar penyelenggara negara? Dasar penyelenggara negara itu bukan UUD 45, tapi adalah Pancasila. Apa itu pokok-pokok kaidah negara fundamental? Ini juga peran dari UUD. Peran dari UUD itu terutama untuk pokok-pokok kaidah fundamental itu adalah pokok pikiran dari pembukaan UUD 45. Nah, silakan kalian cari pokok pikiran UUD 45 itu ada 4, yaitu 1 negara persatuan, 2 negara hendak mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, 3 negara yang berkedaulatan rakyat, yang 4 negara Indonesia adalah negara yang demokrasi berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, negara melindungi kebebasan agama, bukan negara ateis. Ini pokok pikirannya, itu namanya pokok kaidah negara fundamental. Apa itu Undang-Undang Dasar sebagai norma hukum? Kalau norma hukum itu artinya itu mengikat terhadap pemerintah, lembaga negara, dan warga serta penduduk Indonesia. Itu namanya UUD NRI sebagai norma hukum. Kemudian hukum dasar tertulis. Nah, UUD itu kan tertulis ya, tapi juga ada yang tidak tertulis, contohnya konvensi. Nah, khusus untuk UUD 45 ini adalah konstitusi tertulis, jadi bukan itu maksudnya. Pada soal itu tidak boleh bertentangan dengan UUD, artinya adalah sebagai hukum dasar tertinggi. Nomor 20 teman-teman. Tugas penjaga perbatasan NKRI salah satunya adalah melindungi warga negara dari pengaruh negatif dari negara tetangga. Contohnya apa? Pengaruh negatif itu kalau dari tetangga. Artinya pengaruh negatif itu berarti tentang ideologi teman-teman. Nah, ini salah satu jawabannya, berarti yang berhubungan dengan ideologi adalah masuknya paham komunis. Nomor 21, Undang-Undang Dasar 1945
telah 4 kali diamandemen, ya, 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Lembaga legislatif yang dibentuk setelah amandemen keempat apa? Nah, setelah amandemen keempat itu yang paling utama adalah ini teman-teman, yaitu pasal 2. MPR terdiri dari DPR, anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah, ini lembaga legislatif yang terbentuk setelah amandemen. Kalau MPR itu sebelum amandemen juga ada kan, DPR juga ada, dan ini setelah amandemen itu apa ya, DPD ini. Ya. Nah, itu teman-teman untuk materi TWK. Soal-soal TWK untuk tahun kemarin juga memang seperti itu. Silakan kalian pelajari bagi kalian yang hendak mengikuti CPNS 2021. Dan saya ingatkan kembali teman-teman, dan ini untuk CPNS ini juga kita akan tetap berikan ya sebagai teman-teman yang mau ikut CPNS 2021 ya. Itu aja saya kira cukup teman-teman, dan cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.